Lelehkan 250 gram gula pasir. Jangan diaduk dulu ya sebelum sebagian gula pasirnya meleleh agar tidak saling menempel. Kita goyang-goyangkan saja seperti ini ya untuk wadahnya. Gunakan api kecil saja agar hasilnya tidak gosong atau pahit. Setelah 3/4 gula pasirnya mencair, kemudian aduk-aduk sampai gulanya mencair semuanya. Tuangkan sedikit demi sedikit 380 ml air panas. Jangan dituang langsung ya, nanti bisa muncrat. Tambahkan 30 gram margarin, aduk-aduk sampai margarinnya mencair atau meleleh. Apinya dimatikan saja ya. Setelah itu, biarkan cairan gulanya menjadi dingin terlebih dahulu. Dalam wadah ayak 300 gram tepung terigu, saya memakai protein sedang, 1 sendok teh peres baking powder, 1 sendok teh soda kue pakai kualitas bagus agar hasilnya nanti tidak getir. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya berada di bawah judul. Aduk bahan kering sampai tercampur rata. Tuangkan cairan gulanya sedikit demi sedikit agar mudah tercampur rata dengan adonan. Saat dituang, pastikan cairan gulanya sudah benar-benar dingin. Setelah semua cairan gulanya dimasukkan, aduk adonan sampai benar-benar licin atau tidak ada adonan yang menggumpal. Tambahkan 1 saset susu kental manis putih. Aduk lagi sampai susu benar-benar tercampur rata dengan adonannya. Masukkan adonan ke dalam cetakan. Cetakan sebelumnya sudah saya olesi dengan minyak goreng. Untuk bentuk cetakannya disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Saat mengisi adonan ke dalam cetakan jangan terlalu penuh ya, karena ini nanti akan mengembang. Hentakkan beberapa kali cetakan agar nanti pori-pori bolunya itu tidak terlalu berongga besar. Saya isi setengah bagian tinggi cetakan saja. Lakukan cara yang sama sampai adonannya habis. Saat menyiapkan adonan tadi, jangan lupa panaskan panci pengukus sampai airnya mendidih. Jika memakai panci pengukus yang tutup pengukusnya tidak bisa mengalir sendiri ke pinggir airnya, maka beri kain bersih untuk tutup panci pengukusnya agar air tidak menetes pada bolunya. Kukus adonan selama kurang lebih 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Ini untuk api yang saya gunakan di kompor saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat mengembang. Sebagian ada yang agak retak itu tadi waktu mau dikukus, saya beri tambahan atasnya dengan sisa adonan. Jadi ketika sudah diisi dan sudah dihentak-hentakkan, jangan ditambah lagi ya adonannya agar hasilnya itu mulus. Setelah uap panasnya berkurang, keluarkan dari cetakannya. Agak ditekan-tekan ya, tidak akan lengket jika kita benar-benar rata saat mengoles minyak goreng ke dalam cetakan. Ini ya hasilnya. Dalam satu resep tadi menghasilkan 21 bolu sakura kukus.
Kemas sesuai selera ya. Untuk pengemasannya tentunya besar kecilnya bolu dan kemasan juga disesuaikan dengan harga yang diinginkan. Untuk harga jual tentunya bisa disesuaikan dengan harga bahan dan harga pasar daerah masing-masing, karena tiap daerah harga pasti berbeda-beda. Bisa ditambahkan stiker ucapan terima kasih atau bisa diberi pita ya, sesuai selera saja. Masya Allah, meskipun tanpa telur hasilnya tetap gempus-gempus. Rebus 650 ml santan kekentalan sedang. Tiga per 4 sendok teh garam. Rebus menggunakan api kecil saja sambil diaduk-aduk sampai santannya mendidih. Diaduk-aduk agar hasil santannya tidak pecah. Setelah santan mendidih, matikan kompornya, kemudian biarkan santannya menjadi hangat terlebih dahulu. 250 gram labu kuning yang sudah dikukus. Tambahkan sedikit santan yang sudah menjadi hangat agar mudah saat di blender, kemudian blender sampai labu kuningnya menjadi halus. ...250 gram gula pasir, 250 gram tepung beras, 250 gram tepung terigu, saya pakai protein sedang, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Aduk semua bahannya sampai tercampur rata saja. Labu kuning yang sudah dihaluskan tadi. Aduk adonan sambil dituangi santan sedikit demi sedikit agar mudah tercampur. Karena kelembapan tepung tiap daerah berbeda-beda dan kandungan air pada labu kuning juga berbeda-beda, jadi jangan langsung dimasukkan semua untuk santannya. Kita cek terlebih dahulu. Jika adonan masih kental seperti ini, maka bisa ditambahkan untuk santannya. Untuk saya masukkan semuanya. Aduk-aduk kembali sampai adonan tercampur dengan rata dan adonan menjadi licin serta tidak ada yang menggumpal ya. Sudah terlihat saat diaduk keluar gelembung-gelembung udara. Seperti ini ya hasil adonannya, tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer. Tambahkan 1 butir telur ukuran kecil, kocok lepas saja untuk telurnya. Aduk-aduk sampai telur tercampur rata dengan adonannya. Saring adonan untuk memastikan adonan benar-benar sudah licin dan tidak ada yang bergerindil. Diamkan adonan selama kurang lebih 2 jam agar nanti hasil seratnya itu cantik.
Ini setelah kurang lebih 2 jam saya diamkan. Aduk-aduk adonan agar tidak ada adonan yang mengendap di bawah adonan. Adonan saya ambil sedikit, nanti saya tambahkan dengan pasta coklat. Untuk adonan yang banyak, saya tambahkan pewarna oranye agar warnanya lebih cerah. Untuk mempermudah menuang ke dalam cetakan, saya pindah ke dalam wadah seperti dalam video ya. Cetakan harus benar-benar sudah panas ya saat adonan dituang agar tidak gagal. Jadi jika kita percikan air, airnya akan tergelincir seperti dalam video. Saat sebelum dituang adonan, selalu aduk-aduk terlebih dahulu. Jangan terlalu penuh ya menuang adonannya, karena ini nanti adonan akan mengembang. Kue berhasil jika setelah beberapa saat dipanggang, adonan bagian tengah itu keluar gelembung-gelembung. Itu tandanya kue sudah berserat. Untuk api, saya tidak pernah memakai api besar ya untuk memanaskan cetakan, karena nanti hasil pantat kue bekalnya itu akan tebal dan nanti akan keras. Jadi saya dari awal memakai api sedang cenderung kecil sampai akhir mencetak. Kenali betul cetakan yang sahabatku pakai ya, karena tiap cetakan itu karakternya berbeda-beda. Sebagian saya kasih adonan coklatnya tadi. Setelah itu tutup sebentar cetakan untuk mematangkan bagian atas kuenya. Bagian atas sudah tidak terlihat basah, berarti itu kuenya sudah matang. Angkat cetakan dan letakkan pada kain yang sudah dibasahi dengan air. Ini untuk lebih melembutkan bagian pantat kue bikang dan membentuk serat-seratnya lebih bagus lagi. Ditutup agar tidak kecipratan air dan juga kuenya awet lembut. Setelah kue menjadi hangat, kemudian kita angkat dari cetakannya. Ini akan mempermudah juga saat diangkat. Alhamdulillah, warnanya sudah cantik dan juga tidak gosong ya. Sudah terlihat menu-menu saat dipegang. Sarangnya juga sudah terlihat full. Saat masih hangat, rekahkan kuenya pakai punggung gelas, kemudian saya pakai sepuit untuk kue kering. Bisa juga pakai tutup botol air mineral ya. Kemudian rekahkan perlahan-lahan. Masya Allah, sudah terlihat seratnya cantik dan warnanya juga benar-benar segar. Bagian bawah kue beri tatakan sudi kertas ya, banyak terdapat di toko bahan kue. Cetakan harus benar-benar dipanaskan lagi ya. Ini saya olesi dengan santan kental instan yang saya campur dengan sedikit garam. Ini nanti saya bikin kue bikang yang langsung dicungkil. Aduk-aduk selalu adonannya sebelum dituang ya. Ini ya untuk api yang saya gunakan di kompor saya. Dan bagian bawah cetakan saya alasi dengan sarangan pengukus yang tidak dipakai.
Setelah beberapa saat dipanggang, bagian atas saya tambahkan santan yang dibuat untuk olesan cetakannya tadi. Ini untuk menambah rasa lebih gurih dan juga membuat kuenya lebih lembut. Tutup sebentar untuk mematangkan kuenya. Cungkil dan rekahkan untuk kue bikangnya. Jika hasil kuenya lembut, maka saat panas-panas direkahkan seperti ini pun akan lentur dan hasilnya juga cantik ya, tapi butuh ketelatenan. Ini yang bagian atasnya tanpa diberi santan atau areh ya. Hasilnya benar-benar sangat cantik, berserat halus, tidak gosong. Juga benar-benar terlihat lentur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar lembut, gurih, manisnya sudah pas. Dalam wadah campur 300 gram tepung terigu, saya pakai protein sedang, 100 gram gula pasir, sejumput garam, 30 gram margarin, 1 saset susu kental manis putih, 1 butir telur, 1 sendok teh ragi instan, saya pakai Vermipan. Aduk asal agak tercampur saja. Tidak diaduk pun juga tidak apa-apa. 275 ml santan. Santan saya pakai santan instan kemasan kecil 65 ml yang saya tambahkan air sampai mencapai 275 ml. Aduk-aduk semua bahannya sampai tercampur rata dan adonannya menjadi licin atau tidak ada adonan yang menggumpal. Kali ini saya bikin yang rasa pandan ya, jadi saya tambahkan pasta pandan secukupnya. Pasta pandan bisa dicampurkan di awal tadi ya, maaf saya tadi lupa. Sampai seperti ini ya kira-kira hasil adonannya. Kali ini saya pakai cup ukuran 50 ml. Untuk cetakan bisa pakai sesuai selera ya. Masukkan adonan ke dalam cup sampai setengah bagian cupnya, atau jangan sampai setengah ya, biar nanti tidak kepenuhan. Karena ini nanti hasilnya itu benar-benar mengembang tinggi. Setelah semua adonan dimasukkan ke dalam cup, kemudian diamkan selama kurang lebih 50 menit. Setelah saya diamkan, hasilnya benar-benar mengembang penuh cetakan ya. Kemudian saya beri topping keju cheddar parut. Jadi bisa dijadikan menjadi 30 cup lebih ya, agar nanti hasilnya itu tidak terlalu penuh dan cupnya bisa ditutup jika ingin ditutup. Saya tambahkan juga topping kismis yang sudah saya potong kecil-kecil. Jangan lupa saat menyiapkan adonan, panaskan panci pengukus sampai airnya mendidih. Jika memakai pengukus yang tutup pancinya tidak bisa mengalir ke pinggir sendiri airnya, maka sebaiknya tutup panci pengukus diberi alas kain bersih agar nanti airnya tidak menetes pada kuenya. Kukus adonan selama kurang lebih 20 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil saja. Jangan pakai api yang paling besar ya, karena nanti bisa meleleh untuk wadahnya. Setelah kurang lebih 20 menit dikukus, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya sudah terlihat menul-menul, warnanya cantik, aroma pandannya juga benar-benar menggugah selera.
Masya Allah, hasilnya benar-benar cantik ya. Bikinnya sangat mudah, insya Allah anti gagal. Juga ekonomis, cocok banget untuk ide jualan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat, hasilnya terlihat lembut ya. Dalam wadah campur 30 gram margarin yang sudah dicairkan, 2 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk kedua bahan sampai tercampur rata. Tambahkan 2 butir kuning telur. Aduk-aduk kembali sampai kuning telurnya tercampur rata dengan adonan gula. Tambahkan 130 ml air suhu ruang. Aduk-aduk sampai airnya tercampur rata dengan adonan. 1 sendok teh ragi instan, saya pakai Vermipan. Pastikan ragi instannya masih aktif agar nanti hasil adonannya tidak gagal. Aduk rata ragi instannya sampai tercampur dengan adonannya. Tutup adonan biang selama kurang lebih 10 menit atau sampai berbusa. Ini setelah kurang lebih 10 menit saya diamkan, sudah terlihat berbusa ya, itu tandanya ragi instannya masih aktif. Dalam wadah masukkan 250 gram tepung terigu, saya pakai protein tinggi, 1/4 sendok teh garam. Aduk kedua bahan sampai tercampur rata saja. Tuangi dengan adonan biangnya tadi. Aduk-aduk adonan biang dengan tepung sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada tepung nanti yang masih menggumpal dan terlihat berwarna putih atau tidak tercampur rata, karena itu nanti bisa menyebabkan tidak mengembang sempurna. Tutup adonan dan diamkan selama kurang lebih 1 jam atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Ini ya, setelah kurang lebih 1 jam saya diamkan, adonan sudah terlihat mengembang 2 kali lipat. Kempiskan adonan untuk membuang udara yang terdapat dalam adonan. Tangan sudah saya olesi dengan minyak goreng ya, agar tidak lengket. Kemudian ambil dan bulatkan adonannya. Saya letakkan di alas kerja, kemudian adonan saya bagi menjadi 4 bagian. Tiap satu bagian adonan nanti saya bagi menjadi 4 bagian lagi ya, jadi nanti hasilnya itu 16 biji. Untuk pembagian disesuaikan saja dengan selera masing-masing caranya. Ambil satu bulatan, kemudian bulat-bulatkan seperti dalam video ya, kita cubit-cubit ke bagian tengah adonan. Kemudian putar-putar atau kita rounding ya. Lakukan cara yang sama ke seluruh bulatan. Tutup bulatan dan diamkan selama kurang lebih 10 menit. Ini ya, setelah 10 menit saya diamkan, adonan sudah terlihat mengembang. Siapkan cetakan, ambil bulatan yang pertama kali dibulatkan tadi. Pipihkan adonan perlahan-lahan. Untuk pemakaian sarung tangan sesuai selera saja ya, boleh pakai boleh tidak, jadi senyamannya saja. Setelah adonan dipipihkan semua, kemudian tusuk-tusuk dengan sendok garpu. Lakukan cara yang sama ke seluruh adonannya.
Saya tambahkan potongan sosis. Untuk besar kecil sosis disesuaikan saja dengan selera. Jika untuk jualan tentunya disesuaikan dengan harga yang diinginkan. Ini saya pakai sosis ayam, yang panjang itu saya potong jadi 2. Dipotong jadi 3 atau 4 pun boleh. Olesi seluruh permukaan adonan dengan putih telur. Tambahkan saus tomat. Untuk saus bisa juga memakai saus pedas. Beri topping mayones. Keju yang sudah dipotong dadu kecil, boleh memakai keju cheddar atau keju Kraft atau sesuai selera. Daun seledri yang sudah dicincang halus. Panggang adonan menggunakan api kecil selama kurang lebih 12-15 menit. Untuk bahan cetakan saya beri alas ya, agar tidak mudah gosong dan nanti matang merata. Ini ya, setelah kurang lebih 12 menit saya panggang, alhamdulillah hasilnya sudah terlihat mengembang menul-menul. Untuk pemberian topping, jika tidak suka toppingnya banyakkan, maka semua bisa dikurangi ya, untuk jumlah saus, jumlah mayones, dan juga kejunya. Ini untuk adonan yang kedua ya. Untuk yang kedua ini sengaja saya manggangnya tidak terlalu coklat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, hasilnya sudah terlihat lembut. Masya Allah, rasanya benar-benar enak sekali.